Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk merenungkan satu firman Tuhan. Nanti saya akan terus kita renungkan selama kita Tuhan izinkan tiap malam lah, supaya kita dapat pelajaran sedikit. Yaitu saya ambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Nah, di situ kita akan melihat di mana ayat ini menceritakan tentang kepercayaan Abraham diuji, atau iman Abraham diuji oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari Abraham, di mana Abraham disebut Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Dan Bapak Ibu dan saya disebut anak-anak Abraham. Kita memperoleh itu, gelar anak-anak Abraham itu dari Kristus Yesus. Dari Yesuslah kita memperoleh anak Abraham atau anak orang beriman. Itu saya akan baca ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian: setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhanku. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang berbujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan, diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan ini kami renungkan dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dan Tuhan, ayat ini tidak akan bahas begitu lama, mungkin paling lama 10 menit bagi Bapak Ibu. Nah, ayat ini dimulai dengan kata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ini berarti ada sebelum itu. Sebelum ayat ini, Abraham itu dia dijanjikan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan berikan kepada dia anak, yaitu pada umur 100 tahun. Sementara istrinya 75 tahun. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di ayatnya yang pasal 21 ayatnya yang ke-5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Jadi setelah itu, Abraham ini tidak memiliki anak, tidak memiliki apa yang Tuhan janjikan. Dan janji ini tidak tercapai. Janji ini tetap terlaksana dalam hidup Abraham. Di ayat ini tadi kita baca, setelah semua itu Abraham diberkati Tuhan. Abraham
disertai oleh Tuhan. Tetapi pergumulannya, terutama di dalam keluarga Abraham, antara Abraham dan Sarah, ini dua-duanya ini adalah anak Tuhan, di mana mereka dipanggil dari Urs Kadim atau Mesopotamia untuk diberkati Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, tujuan Tuhan memanggil orang, dia diberkati dan memberkati orang lain. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu dan saya dalam perjalanan Efesus ini 5 tahun di Gereja Multijadi, 5 tahun di Sanggulan ini atau di Banjaranyar ini, 5 tahun kita di hotel. Sekarang jalan 5 tahun kita dirumahkan. Ini saya ingatkan terus, belajar dari sejarah ini. Siapa tahu Bapak Ibu dan saya nanti 10 tahun lagi baru Tuhan izinkan, yaitu 25 tahun baru Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya melihat apa yang Tuhan bukakan nanti, yaitu memiliki gedung. Sekarang Tuhan bangun gedung yang sesungguhnya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh Bapak Ibu. Bangun itu baik-baik. Bangun ibadah rumah tanggamu. Bangun mesbah doamu di rumah. Bangun niatmu. Bangunkan niat semua. Bangkit dari orang mati. Firman Tuhan dari Efesus, saya ingatkan lagi, Efesus pasal 5 ayat 14 itu, yaitu bangunlah dari tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya di atasmu. Mau Kristus bercahaya? Bangkit niatnya semua, karena di sini adalah firman Tuhan. Ingat, kalau Bapak Ibu dan saya orang sungguh-sungguh beriman, iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh, ingat, tidak akan pernah Tuhan lepaskan dari ujian. Sekarang kita sedang dalam ujian. Ingat, nanti di hari Minggu lagi nanti, yaitu khotbah tentang jangan takut, karena aku yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Itu nanti kita belajar nanti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini, setelah semuanya itu Allah mencobai, berarti semua perjalanan dilewati, semua pergumulan dilewati, semua kekurangan telah dilewati, semua sakit penyakit dilewati. Lalu tiba waktunya orang beriman tadi diuji. Siapkan hati Bapak Ibu ya. Kuatkan teguhkan hati Ibu, Ibu Bapak. Kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, supaya disiapkan Tuhan ujiannya. Saat ini kita sedang diuji, kita baru jalan 1 bulan, 1 bulan ke depan sampai Mei nanti, kiranya Tuhan memberkati kita. Ini pembicaraan awal, yaitu ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Kalau semua ini, mari kita, ya Tuhan, kerjakanlah apa yang menurut kehendak-Mu, kerjakanlah apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan berkati. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu ini. Tanamkan firman ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.